Banyak kantong-kantong Kristen seperti Amerika, Eropa, Australia. Gereja sudah beralih fungsi jadi pasar, mall. Bahkan ada sejumlah gereja beralih fungsi jadi masjid. Oh, itu bukan barang, bukan hoax. Cek aja di Google sekarang, langsung ketahuan berapa banyak gereja jadi masjid. Berapa banyak pendeta mualaf. Ya, sebagai pelayan di sosial media saya tahu persis, kan saya biasa hantam mereka juga. Hantam dalam artian suka cari hal sama kita. Kita kan suka ganggu orang. Kau mau pindah ke agama mana terserah kau, kan hak asasimu. Tapi yang menjadi masalah kalau kau sudah pindah jangan cari hal. Karena saya salah satu yang tidak akan diam. Saya akan hantam kau, ya. Saya tidak saya tidak seperti Pak Saifuddin yang mantan Islam, bukan. Pak Saifuddin itu urusan beliau lah. Tapi kalau saya pribadi, saya melarang jemaat yang saya gembalakan menyerang agama orang. Sekalipun dia mantan agama tertentu. Kalau dia sudah percaya Yesus, karena saya baptis banyak orang yang non-Kristen, saya nasihatin mereka, jangan serang agama lamamu. Karena engkau sudah percaya Yesus, engkau fokus belajar Alkitab, belajar Yesus, dan bersaksi Yesus. That's it. Gak usah cari hal. Dan memang tidak ada ayat suruh kita serang orang. Coba kasih tunjuk. Nggak ada. Saya minta maaf, saya salah satu pendeta yang paling hafal ayat. Saya tahu yang ada tuh Tuhan suruh bawa damai untuk semua orang. Bukan berkelahi dengan orang. Kita harus bawa damai. Makanya Roma 12 ayat 18. Anak terang salah satunya kan ini. Perhatikan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bukan sesama Kristen aja. Mau Kristen non-Kristen, kita anak Tuhan, anak dari Sang Raja Damai yang sudah berdamai dengan Allah melalui Kristus. Kita wajib bawa damai melalui kata-kata kita, penderitaan kita, dan perilaku kita. Yang setuju katakan amin. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Saya dikasih tahu waktu kita paling top 12-15 sudah selesai. Jadi kita fokus pada pemberitaan firman. Jadi saya mohon perhatiannya ya. Ini padat benar-benar firman begitu. Baik. Efesus pasal 5 ayat 20. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu terkasih, dan dalam hitungan ketiga kita akan baca sama-sama 1, 2, dan 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tepuk tangan yang meriah untuk firman Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema kita adalah mengucap syukur adalah gaya hidup anak-anak terang. Sekali lagi, mengucap syukur adalah gaya hidup anak-anak terang. Yang melatar belakangi tema kita, saudara-saudara, karena surat Efesus pasal 5 ini ayat 1 sampai ayat 21 memang membahas seputaran anak-anak terang, saudara-saudara. Anak-anak terang dalam pembahasan Rasul Paulus di dalam pasal ini sangat menarik, luar biasa. Yang pertama-tama bahwa Paulus mengingatkan dari mana latar belakang anak-anak terang. Kalau yang namanya anak terang itu latar belakangnya anak gelap. Amin, saudara-saudara. Orang gelap bisa jadi terang itu pasti karena anugerah semata-mata. Dan itu definisi gereja. Gereja itu dari kata Yunani eklesia, dari dua kata ek dan kaleo, artinya dipanggil keluar dari gelap menuju terang yang ajaib. Kita bertanya, kenapa orang gelap? Orang gelap gara-gara dosa, titik. Amin. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, maka pelanggaran mereka diperhitungkan kepada semua keturunannya. Memang kadang-kadang kita protes ya. Kenapa dia yang bikin dosa, lalu kita yang kena imbasnya? Karena dalam
Bapak Ibu terkasih, Adam dan Hawa adalah wakil kita. Bapak Ibu kalau nonton sepak bola Indonesia lawan Malaysia, yang main di lapangan hijau hanya timnasnya. Tapi waktu mereka kalah, orang tidak bilang timnas kalah, orang bilang Indonesia kalah. Kenapa? Mereka wakil orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao. Maka keberhasilan mereka adalah keberhasilan semua orang yang mereka wakilkan. Sebaliknya, kegagalan mereka adalah kegagalan dari semua orang yang mereka wakilkan. Karena Adam dan Hawa adalah wakil kita. Andai kata mereka tidak jatuh, aman kita. Masalahnya mereka jatuh. Makanya kalau kita baca Alkitab, karena satu orang berbuat dosa, semua orang telah menjadi manusia berdosa. Maka disebut anak-anak gelap. Ini kegelapan yang benar-benar gelap. Orang tidak bisa keluar dari gelap ini kalau tidak ada yang mengeluarkannya. Amin. Dikasih Allah. Tidak ada yang tahu jalan keluar. Maka Yesus Kristus, sang terang dunia. Amin. Dia memproklamirkan dirinya, akulah terang dunia. Lalu ketika dia menerangi kita, dia bilang begini, kamu juga terang. Aku terang, kamu terang. Makanya kita anak-anak terang. Saya yakin kok setiap Bapak Ibu terkasih punya kesaksian pribadi. Masa lalu, sisi gelap hidup kita masing-masing. Pasti ada kesaksian. Karena Kristen yang sejati itu, kata kuncinya adalah perubahan. Berubah dari gelap menjadi terang. Itu Kristen. Kalau seorang Kristen gelap terus, itu bukan Kristen. Itu mungkin anggota gereja, tapi bukan anggota kerajaan Allah. Karena kalau anggota kerajaan Allah, maka dia ada perubahan. Dulu gelap, perbuatan-perbuatan gelap. Seperti yang Paulus catat dalam Efesus pasal 5 ini. Di ayatnya yang ke-8. Nanti istri saya bantu baca. Kalau ada mikrofon, syukur. Dan tidak ada, beliau nanti akan baca. Saya baca buat kita dulu ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kamu dahulu adalah kegelapan, sekarang kamu terang. Amin. Ya, kalau ngomong tentang kegelapan, sekali lagi saya pribadi yang berdiri di sini, aduh, sangat gelap. Bapak Ibu bisa menyaksikan kalau diberi kesempatan. Ya, ini kebetulan Tuhan izinkan saya khotbah sekalian saja sesuai dengan topik kita. Saya tidak bisa hanya berkhotbah tanpa mengalami khotbah. Khotbah tanpa mengalami khotbah itu penipu. Saya percaya kehidupan kita berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Amin, Bapak Ibu. Sekarang ini orang tidak kekurangan pengkhotbah. Bapak Ibu, jago-jago. Sekarang asal tahu main YouTube, main TikTok, bisa live Facebook, orang udah khotbah. Itu main jalangkung, minta nomor. Itu spidolnya bergerak sendiri, tulis 4 angka, pas-pasan salah. Kurang ajar itu sih. Pikir mau kena, tahu-tahu salah. Ya, lalu saya ini anak hasil persinahan. Kami semua ada 4 orang anak. Papa dan mama tidak nikah. Nanti saya sudah jadi pendeta, baru saya pulang urus nikahkan papa dan mama saya. Jadi kalau ngomong gelap, benar-benar gelap. Di depan gereja saya tusuk orang 10 tusukan. Sampai orang sudah minta tolong. Yesus tolong, Yesus tolong. Saya tusuk terus. Benar-benar gelap. Polisi sudah capek lihat saya. Garnison capek lihat saya. Polisi militer capek lihat saya. Karena tangkap terus, buronan terus. Rusuh di mana-mana. Ini kepala ini pecah semua nih. Karena orang timur kan NTT. Suka berantem di jalan-jalan. Pakai panah, pakai bom. Jadi benar-benar gelap. Hari ini kalau bisa jadi pendeta,
Bukan saya yang mengeluarkan diri saya dari kegelapan, tapi Sang Terang dunia. Amin. Dia membawa kami keluar dari gelap menuju terang yang ajaib. Haleluya. Makanya ada ayat bilang, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang disebut anak terang. Jadi saya mengalami apa itu gelap, dan saya tahu apa itu terang. Saya rasa apa itu gelap, konsekuensi gelap itu, dan saya tahu betapa indahnya terang itu. Jadi kalau saya khotbah keliling sana sini, bikin KKR, khotbah di YouTube dan lain sebagainya, bukan asal bunyi. Saya memang alami itu. Dari anak tertolak, tersakiti, terganggu secara psikologi, lahir dari keluarga broken home begitu. Papa selingkuh, mama balas. Gimana? Andai kata kalau Yesus tidak menangkap saya, selesai hidup saya. Di otak kami cuma satu. Turun Jakarta, jadi preman, debt collector, bacok orang. Itu udah cita-cita anak timur. Kita kan kebanyakan begitu, NTT, Maluku, Papua. Di otaknya turun Jakarta, siapa aja bacok. Karena dari premanisme bisa top. Dari premanisme bisa jadi anggota DPR. Pikiran kita gitu. Udah buntu. Tapi itulah Tuhan kita. Roma, sore ini mikrofon saya bunyi. Oh bunyi, saya rasa kayak tidak bunyi. Sorry. Baik, jadi mungkin bisa kontrolnya saya tidak dengar soalnya. Saya rasa kayak teriak sekarang. Kontrolnya, ya ini baru bagus. Sorry ya, saya terbiasa dengan mungkin kontrolnya apa dikit lagi kalau bisa. Oke, supaya saya jangan kelihatan berteriak karena pikir suara saya nggak ada, makanya saya agak. Ya, jadi kekasih Tuhan ini menarik untuk kita renungkan bersama bahwa apa yang saya rasakan dalam hidup saya ini memang anugerah Tuhan semata-mata. Itu yang firman Allah berkata dalam Roma pasal 9 ayat 15. Dia bilang, aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku akan bermurah hati. Perhatikan. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Yes. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Amin. Amin, saudara-saudara. Di bagian lain dia bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya tidak bisa bayangkan kalau cara Tuhan pilih orang seperti cara ibu-ibu pilih tomat di pasar. Waduh, saya pikir selesai. Iya kan? Ibu-ibu mana yang pilih tomat busuk? Dia seleksi semua kan? Amin. Tomat-tomat terbaik di sebelah kanan. Atau masuk keranjang, iya kan? Keranjang belanjaan itu loh. Tomat-tomat yang agak biru dikit, apalagi sudah hitam, apalagi agak lembek dikit, geser. Kalau cara Tuhan pilih orang seperti cara ibu-ibu pilih tomat, saya yakin saya tidak dipilih. Saya ini bukan cuma tomat busuk, ini tomat kebakaran setengah. Tapi itulah Allah kita. Amin. Kalau Tuhan pilih orang pakai gaya ibu-ibu pilih tomat, Paulus tidak akan kena pilih. Perempuan Samaria di Parigi Yakub tidak akan dipilih. Makanya apa yang sudah diterangi ya jangan disembunyikan. Saya berani bersaksi ini karena saya tidak malu lagi. Saya sudah selesai dengan hidup saya. Saya sudah kelar dengan mau jaga gengsi apa. Memang anak haram, memang anak hasil persinahan, depresi karena lihat papa mama selingkuh. Papa ada anak dengan perempuan lain. Gimana dong? Tapi kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena yang gelap itu sudah ditelanjangi semua. Saya perlu mengatakan ini sebagai cermin supaya saya tahu diri. Dari mana saya diambil? Tuhan bilang, "Hai Raja Daud, ingat dari mana kau diambil? Saya ambil kau dari antara binatang-binatang. Kau bisa pimpin Israel. Saya ambil kau dari antara kambing domba." Kita ini perlu bercermin dari mana kita. Amin.
Jadi kalau dikatakan anak terang, itu artinya mantan gelap. Dan kalau mantan gelap, kita tahu kita tidak bisa keluar dari kegelapan itu kalau bukan tangan sang terang yang menarik kita keluar. Nah, kalau sudah terang, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, artinya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Makanya di dalam ayatnya yang ke-18 dari Efesus pasal 5, saya tidak akan eksposisi satu-satu ya. Saya terbiasa mengeksposisi surat di gereja tempat saya melayani, tapi khotbah begini gak mungkin, apalagi waktu pendek begini. Saya bisa eksposisi 1,5 jam sampai 2 jam. Ya, jadi saya agak lompat-lompat sedikit. Intinya tidak akan keluar, garis besarnya dapat bahwa anak-anak terang yang sudah memiliki Yesus itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Orang dimeteraikan Roh Kudus cukup satu kali, tapi kepenuhan Roh Kudus itu harus terus menerus setiap hari. Amin, dikasih Allah. Bertobat itu ada yang terjadi satu kali, ada yang terjadi terus menerus. Yang terjadi satu kali adalah dulu tidak terima Yesus, gelap, sekarang terima Yesus jadi terang. Tapi siapa bilang di dalam terang ini tidak mengalami perubahan lagi? Mengalami. Ini yang namanya pertobatan terus menerus seumur hidup. Dari apa? Karakter kita, sikap hati kita, cara berpikir kita, cara kita berbicara, cara kita beribadah, cara kita melayani, cara kita memberi persembahan, cara kita melihat uang. Perlu sikap hati. Pendeta juga perlu berubah. Bahkan pendeta pun tidak sempurna. Dia mengalami pertobatan seumur hidup. Amin, lebih terkasih. Karena kita berubah dari karakter sifat kita supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Orang waktu terima Yesus, dia tidak jadi kayak malaikat. Yang berubah statusnya. Dulu anak gelap, sekarang anak terang. Tapi masih ada perjalanan panjang di mana dia terus mengalami perubahan karakter terus menerus melalui Roh Kudus, firman Allah, dan keadaan sekitar. 3 hal ini dipakai Allah membentuk kita yang sudah menjadi anak terang. Dan tentunya ada banyak poin dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Tapi sorotan saya cuma ayat 20 yang kita baca. Karena tema kita mengucap syukur menjadi gaya hidup anak-anak terang. Menarik. Mari kita fokus ayat 20 saja ya. Ayat 20 lagi. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Mengucap syukur itu, saudara-saudara, dikaitkan dengan 2 hal menurut ayat ini. Yang pertama senantiasa. Yang kedua segala sesuatu. Senantiasa itu bukan kapan-kapan, tapi senantiasa itu kapan saja. Ada orang yang mengucap syukur kapan-kapan. Pas dapat gaji, pas dapat bisnis untung banyak, mengucap syukur itu namanya kapan-kapan. Kapan saja itu tidak kenal waktu. Mau siang, pagi, sore, malam, hampir pagi, hampir siang, mengucap syukur terus. Dalam segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Keadaan apapun, kondisi apapun, untung, rugi, sakit, sehat, suasana hati enak, tidak enak, posting sesuatu di sosial media, orang like atau tidak like, orang follow atau tidak follow, orang nonton atau tidak nonton. Haleluya. Iya kan? Kita harus bersyukur. Keadaan apapun. Memang kalau keadaannya enak-enak, semua tidak usah diajarin. Tak usah pakai ayat juga orang akan berkata haleluya. Ketemu orang selalu haleluya, Hosana, GBU, GBI, atau ICC. Gampang banget. Tapi karena ini adalah mengucap syukurnya anak-anak terang. Jadi terang itu tidak enak loh, apalagi di tengah kegelapan. Dunia ini tambah hari tambah gelap. Dunia ini tambah hari tambah kacau. Setan bekerja double porsi. Tadi dengan Pak Timotius di mobil, Pak Timoti bilang sama kami,
Sekarang setan kerja tuh nggak main-main. Susah ditebak. Dulu setan kerja masih bisa kelihatan. Sekarang setan kerja tidak kelihatan. Dia kan bapa segala pendusta. Setan itu. Jadi dia akan berdusta sedemikian rupa sehingga dustanya dia pun bisa dianggap kebenaran. Ulang Bapak Ibu. Dia bapa segala pendusta. Saking lihainya dia berdusta. Dia akan berdusta sedemikian rupa sehingga orang menganggap dustanya kebenaran. Apalagi dusta yang diulang-ulang bisa dianggap kebenaran. Itu kerja setan hari-hari. Maka sebagai anak-anak terang kita diingatkan. Petrus bilang apa? Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum jalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan begitu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iya. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya. Jadi kalau setan sudah jalan kayak singa mencari orang yang dapat ditelan, lalu kita anak-anak Tuhan duduk-duduk saja, tidak, lawan. 9. Perhatikan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, hai anak-anak terang. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Garis bawahi, semua saudaramu di seluruh dunia. Itu artinya gereja yang kudus dan am. Ini kan gereja lokal ya. ICC Rosme. ICC Rosme. Ini gereja lokal. Tapi kita secara Kristen, secara dunia kan percaya ya gereja yang universal. Gereja yang Katolik, bukan Katolik dalam artian satu organisasi ya. Katolik dalam arti universal, gereja yang kudus dan am, itu benar. Tidak ada orang Kristen yang lolos dari serangan setan. Maka keadaan tidak akan baik-baik saja. Amin. Nah, pas keadaan tidak baik-baik, ayat ini datang. Ucaplah syukur senantiasa ya dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kepada Allah Bapa kita. Nah sekarang kalau ngomong mengucap syukur seputaran hal-hal yang tidak menyenangkan, saya mau bagi beberapa hal yang kiranya bermanfaat bagi saya dan jemaat untuk menghadapi tahun 2024. Saya percaya tambah tahun tekanan masalah tambah tinggi. Ya, Amerika yang dulu 80-an% Kristen sekarang mungkin tinggal 60%. Berarti setan kerja gila-gila. Ini semua kita hadapi. Saudara-saudara yang tinggal di Amerika lebih paham. Banyak kantong-kantong Kristen seperti Amerika, Eropa, Australia. Gereja sudah beralih fungsi jadi pasar, mall. Bahkan ada sejumlah gereja beralih fungsi jadi masjid. Oh, itu bukan barang, bukan hoax. Cek aja di Google sekarang, langsung ketahuan berapa banyak gereja jadi masjid. Berapa banyak pendeta mualaf. Ya, sebagai pelayan di sosial media, saya tahu persis kan, saya biasa hantam mereka juga. Hantam dalam artian suka cari hal sama kita. Kita kan suka ganggu orang. Kau mau pindah ke agama mana terserah kau, kan hak asasimu. Tapi yang menjadi masalah kalau kau sudah pindah, jangan cari hal. Karena saya salah satu yang tidak akan diam. Saya akan hantam kau, ya. Saya tidak, saya tidak seperti Pak Saifuddin yang mantan Islam, bukan. Pak Saifuddin itu urusan beliau. Tapi kalau saya pribadi, saya melarang jemaat yang saya gembalakan menyerang agama orang. Sekalipun dia mantan agama tertentu. Kalau dia sudah percaya Yesus, karena saya baptis banyak orang yang non-Kristen, saya nasihatin mereka, jangan serang agama lamamu. Karena engkau sudah percaya Yesus, engkau fokus belajar Alkitab, belajar Yesus, dan bersaksi Yesus. That's it. Amin. Gak usah cari hal. Dan memang tidak ada ayat suruh kita serang orang. Coba kasih tunjuk. Nggak ada. Saya minta maaf, saya salah satu pendeta yang paling hafal ayat. Saya tahu, yang ada tuh Tuhan suruh bawa damai untuk semua orang. Bukan berkelahi dengan orang.
Kita harus bawa damai. Makanya Roma 12 ayat 18. Anak terang, salah satunya kan ini. Perhatikan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bukan sesama Kristen aja. Mau Kristen non-Kristen, kita anak Tuhan, anak dari Sang Raja Damai yang sudah berdamai dengan Allah melalui Kristus. Kita wajib bawa damai melalui kata-kata kita, penderitaan kita, dan perilaku kita. Yang setuju katakan amin. Ya, harus bawa damai. Buat baik, bukan untuk segelintir orang. Efesus Galatia 6 ayat 10 bilang, berbuat baik kepada semua orang, tapi memang yang terutama kawan-kawan seiman. Perhatikan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu ajaran Kristen. Makanya saya baptis banyak orang non-Kristen, Islam, Buddha. Mereka memutuskan menerima Yesus. Saya baptis mereka, saya didik mereka. Jangan hina agama lama. Cukup cerita Yesus. Orang bertobat gara-gara kau menceritakan kasih Kristus. Bukan kau hina-hina agamanya, nanti dia justru marah kamu. Pemberitaanmu bagus, tapi kau sudah memancing emosinya dia. Barang bagus itu susah masuk di otak karena sudah emosi. Nah, saudara-saudara, tetapi bukan berarti kita bawa damai lagi lalu aman-aman loh saudara-saudara. Jangan salah. Matius 5 ayat 9 bilang bawa damai. Itu jelas dalam ucapan bahagia. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Baca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi apakah berhenti sampai ayat 9? Dia lanjut ayat 10. Ini nasib pembawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Seringkali kita bawa damai, justru kita dianiaya. Terus? Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Siapa mereka yang dicela, difitnah, dan yang dianiaya? Anak-anak Allah yang bawa damai. Nah, dalam keadaan begini, bisakah kita bersyukur? Bisa. Amin. Kalau yang gampang-gampang, saya tidak usah khotbah, Bapak Ibu pasti mampu. Tapi kita perlu diingatkan, karena dunia ini tambah hari tambah jahat. Ingat, orang benar pasti lebih sedikit dari orang jahat. Ada dua jalan kata Alkitab, jalan lebar dan jalan sempit. Jalan lebar itu anak-anak kegelapan semua. Jalan sempit itu jalan penuh masalah. Tapi itu namanya jalan damai sejahtera, itu namanya jalan anak-anak terang. Ketika kita alami semua itu, bisakah kita bersyukur? Bisa. Caranya bagaimana? Yang pertama, teladani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus itu mengucap syukur dalam segala hal. Dia berkhotbah, orang berbondong-bondong, 5.000 laki-laki tercatat, belum tercatat perempuan dan anak-anak. Yesus bilang kalian harus kasih makan mereka. Bilang sama murid-murid. Murid-murid bilang, uang kita cuma 200 dinar. 200 dinar kalau beli roti nggak bisa kasih makan semua. Tapi ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil ini iman lebih bagus dari Andreas dan kawan-kawan. 200 dinar kalau beli roti dapat lebih banyak dari sekedar 5 roti dan 2 ikan. Tapi itu pun mereka ciut. Maka datanglah si anak kecil ini yang mungkin 5 roti dan 2 ikan itu bekalnya dia. Mamanya mungkin bilang, Tuhan Yesus tuh khotbah lama. Jadi ini buat bekal kalau kelamaan makan. Lagi dengar khotbah, Tuhan Yesus malah bilang, sebelum khotbah kasih makan dulu. Dia kenal siapa Yesus. Amin. Ini pembuat mujizat sejati. Dia serahkan semuanya pada Yesus. Yesus melakukan hal luar biasa. Dalam versi Injil Yohanes pasal 6 ayat 11, Alkitab berkata Yesus angkat itu roti dan ikan. Dia mengucap syukur. Di balik ucapan syukur ada kuasa multiplikasi. Di dalam ucapan syukur ada kuasa pelipat gandaan. Latih bersyukur Bapak Ibu. Perhatikan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bagaimana? Pendapatan Bapak Ibu tidak setinggi pendapatan orang lain? Santai aja. Teladani Kristus.
Bersyukur, belajar bersyukur. Lawan dari bersyukur itu bersungut-sungut. Kerja seharian cuma dapat segini. Anak Tuhan tidak begitu. Amin. Dapat berapa? Sisihkan berpuluhan. Di gereja ini masih percaya berpuluhan? Takutnya sudah ikut ya. Berpuluhan itu Alkitabiah, Pak. Mau PL, PB lengkap, saya bisa buktikan. Ada yang aneh-aneh di YouTube juga saya bantai itu. Kalau tidak belajar Alkitab baik-baik, kok putar balik firman. Itu kebenaran itu. Syukur-syukur Tuhan minta 10%, kalau Tuhan minta 50, habis kita. Itu maju ke kota, aku leher miring semua. Kalau dia masih minta 10, kasih. Sebelum dia minta 50, apalagi dia naik 90, habis. Amin. Kita ini datang dengan telanjang. Amin. Mati telanjang. Amin. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Apa-apa yang kita punya itu Tuhan Allah minta hanya 10% untuk melatih kedisiplinan kita takut akan Dia. Titik. Kalau dalam hal itu aja kita nggak setia, yang lain pasti kita kurang ajar. Sorry saya ngomong. Amin. Jadi kalau dapat berapa bersyukur. Sisihkan perpuluhan, jangan sisakan. Sisihkan. Sudah belanja sana sini, main Disneyland, ulang tangga segala macam. Baru sisa-sisanya kasih di gereja. Jangan, sisihkan, bukan sisakan. Amin. Amin. Terima kasih. Belajar bersyukur sekalipun kecil. Tuhan pasti berkati kita. Contoh lain, Yesus bersyukur bukan untuk orang-orang hebat, dia bersyukur untuk orang-orang kecil. Dalam Matius 11 ayat 25 ayat itu berkata demikian. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bersyukur untuk apa nih? Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus tidak bersyukur kalau besar. Orang kalau gereja besar, ratusan ribu masuk sesak, orang paling ramai. Tapi Bapak Ibu yang setia dengan gereja ini, Anda orang-orang diberkati. Amin. Banyak orang terlalu gampang pindah gereja. Sorry, saya tahu di LA ini ada seratusan gereja. Tapi mari kita dilatih untuk setia. Kita bisa bersahabat dengan semua gereja, tapi cintai gereja lokal kita. Amin. Saya bersyukur yang mulai pimpin 8 orang. Setia. Ibadah 1 kali nggak muat, 2 kali nggak muat, 3 kali nggak muat. Hantam gedung kasih rata, jemaat kumpul-kumpul uang kurang lebih 10 miliar. Kita bangun 3 lantai. Karena kami bersyukur dengan kecil-kecil. Petani, nelayan, nggak banyak pengusaha di gereja kami. Beberapa orang saja. Itu pun pengusaha yang luar biasa, yang setia. Paling banyak nelayan. 1 kali kita pas membangun, ibu-ibu jual sayur, datang bawa uang 500.000. Kami sambil tolak, Papa jangan anggap remeh, saya sudah doakan nih. Saya minta maaf, karena saya lihat ibu terlalu capek, keliling gang, sayur. Itu kan 1 hari hanya dapat 50.000, 60.000, 500.000 ini jualan berapa hari? Kasih di gereja semua. Maka bangunlah gereja 3 lantai. Anugerah Tuhan. Pendetanya mantan preman, kok bisa dipercaya? Karena sudah nggak gelap lagi ya. Haleluya. Yang kedua, pokoknya saya jam 12 saya berhentikan, 12.15 kita berhenti total. Karena Yesus berkuasa. Saya mohon berlama sebenarnya, tapi alhamdulillah. Saudara-saudara, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan, khususnya hal-hal yang tidak enak. Yang pertama teladani Kristus. Yang kedua, ingat apa yang pernah kita tabur. Matius 7 ayat 12 mengingatkan kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian pada dia. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, kata Alkitab. Jadi kalau saudara suatu saat ibu-ibu misalnya pas lewat, ada kumpulan ibu-ibu lain di situ, pas Anda lewat, tiba-tiba ibu-ibu itu bisik-bisik. Contoh ya. Itu gosip.
Sudah cuca. Contoh ya. Ibu-ibu kan langsung aduh panik kan, aduh nih ngomongin gua nih. Ya kan? Ibu yang baik. Jangan cepat marah. Tenang sedikit dan ingat, ibu pernah omong orang nggak? Kalau pernah, itu masa penuaian. Oh iya dong, kan tanam jagung panen jagung, tanam kedondong panen kedondong. Gak ada orang tanam mangga panen sukun. Dan ingat hukum tabur tuai Bapak Ibu, apa yang kita panen lebih banyak dari yang kita tabur. Saudara tabur tanam jagung cuma minta maaf 5 biji jagung, Anda panen bukan cuma 5 biji dong. Apa yang Anda panen lebih banyak dari yang Anda tabur. Makanya belajarlah menabur yang baik. Amen. Kalau mau istri setia, suami setia, jangan tanya posisi di mana, video call. Hah? Oke, mantap. Luruskan barisan. Posesif banget ya. Tapi kalau dia boleh kemana-mana, boleh cubit-cubitan sama orang kantor. Kalau ada suami-suami begini kurang ajar. Dan kalau ada tolong maju kita foto bersama. Iya dong, adil ini hidup, aman. Ada orang tuh yang suka aneh gitu. Orang gak senyum, dia marah-marah. Judas ya. Oh Judas. Tuh mukanya tuh kayak wewe gombel. Karena tidak senyum. Saudara, kadang-kadang kita yang protes karena orang tidak senyum. Kita juga jarang senyum. Dia wewe gombel, kita muka kayak nangka. Jarang senyum, tapi tuntut orang senyum. Kalau mau panen senyum, biasakan apa? Tabur senyum. Orang sih murah senyum semua. Amin. Tapi ingat, senyum pas ada orang ya. Tolong ya, jangan sendiri-sendiri. Gila, setengah. Jadi saudara-saudara, ingat apa yang kita tabur. Amin. Biasanya kalau kita kenal sesuatu yang tidak enak, ternyata kita pernah tabur yang tidak enak. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, beri kekuatan untuk hamba mensyukuri. Karena apa yang hamba tanam, hamba tuai sekarang. Ingat, apapun itu. Sambil bikin komitmen, saya akan menabur yang baik. Yang berikut, bagaimana supaya kita bisa kuat ketika kita hadapi hal-hal sulit. Ingat rencana Tuhan. Amin. Bagaimana ingat rencana Tuhan? Harus intim sama Tuhan, datang kepada Tuhan, tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Saya begini, kayak Yusuf. Sudah tabur ketulusan, tabur kejujuran, tabur takut akan Tuhan. Tapi yang dia panen apa? Ditangkap, dibuang ke dalam sumur, dijual jadi budak. Ini ngeri-ngeri sedap. Tapi saudara kalau baca apa yang Yusuf katakan di dalam Kejadian 50 ayat 20. Perhatikan. Kejadian 50 ayat 20. Yusuf bilang sama saudara-saudara, kamu mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi Allah mereka-reka demi kebaikan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Yang berikut, bagaimana caranya bersyukur? Kalau ada sesuatu terjadi, ya bandingkan dengan keadaan yang lebih buruk. Kami punya anak yang pertama keguguran. Istri saya nangis-nangis. Waktu itu kita cuma naik motor. Lalu saya bilang sama istri saya, bersyukur dia keguguran sekarang. Kalau tiba-tiba dia lahir dan cacat kan lebih parah. Jadi kita bisa bersyukur di situ. Yang berikut dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa bersyukur? Jangan terlalu lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Atas yang saya maksud itu bukan Tuhan. Banyak orang tidak bisa bersyukur karena membandingkan dirinya dengan orang-orang yang lebih high class, yang lebih kaya, yang lebih cantik, yang lebih maju. Kita tidak akan bersyukur. Berapa banyak suami istri berantem hanya gara-gara sepatu. Iya. Dia bilang mulai dari SBY presiden, Jokowi sudah 2 periode. Tidak tahu nanti siapa lagi yang jadi presiden.
Orang Amerika berat mana nih? Haleluya. Sudah, itu urusan masing-masing. Iya kan? Sepatuku tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Sepatu tidak berubah. Kawan gereja singar sepatunya, wah mantap, baru terus. Ibu bersyukur masih ada sepatu. Ada orang kaki pun dia gak punya. Jangankan sepatu, kaki dia tidak punya. Ini sebagian terakhir ya. Di Istora Senayan tahun 2001 atau 2002 ya. Saya ikut KKR Nick Fujisik. Aduh. Dia kan dilahirkan gak ada kaki tangan, cuma ada kayak kaki ayam. Sepotong sebelah kanan apa kiri. Dia dibawa masuk ke Istora Senayan. Saya duduk yang paling barisan atas sana. Saya merasakan, saya pikir saya nangis sendiri. Suasana satu gereja itu pada nangis sedih. Orang cacat menjadi motivator, menguatkan orang-orang yang dilahirkan lengkapi. Tapi pada waktu Nick masuk karena suasana tangisan itu begitu serentak se-Istora Senayan, maka Nick Fujisik tiba-tiba dia bilang begini, pakai mic wireless. Dia bilang, jemaat, jangan sedih melihat keadaanku. Saya tahu kalian sedih melihat keadaan saya. Ingat, dalam Yesus aku sempurna. Amin. Belajar bersyukur karena banyak orang yang lebih susah dari kita bisa bersyukur, bisa melayani Tuhan, bisa setia, bisa total bagi gerejanya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka saya harap orang ICC lebih berhasil. Tuhan Yesus dimuliakan. Saya selesai. Mari kita berdiri dan saya mau berdoa bersyukur buat firman Tuhan.